Pemirsa, seorang guru wanita dibunuh dan jasadnya ditemukan tewas dalam ember besar serta tanpa busana dalam kamar mandi rumahnya di Banyuasin, Sumatera Selatan. Pelaku merupakan mantan anak didiknya. Isak tangis mewarnai pemakaman Efriza Yuniar, seorang guru sekolah dasar di tempat pemakaman umum Kamboja, Palembang, Sumatera Selatan. Wanita 50 tahun ini merupakan korban pembunuhan yang disertai dengan tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh mantan anak didiknya sendiri di Kabupaten Banyuasin. Sebelumnya, dari hasil pemeriksaan luar terhadap jasad korban, ditemukan bekas kekerasan di leher dan adanya bercak sperma. Sementara itu, pelaku pembunuhan yang merupakan tetangga korban mengaku dendam pada mantan guru SD-nya tersebut. Pelaku mengaku masuk ke rumah korban secara diam-diam. Korban kemudian dianiaya menggunakan ikat pinggang dan kabel telepon genggam. Sebelum tewas, pelaku juga memperkosa korban. Penyidik Polsek dan penyidik dari Polres datang di TKP, menginterogasi warga sekitar. Ternyata hasil keterangan warga sekitar, ada tetangga korban yang memang sering ngintip korban pada saat mandi. Nah, dari kecurigaan itu, para penyidik menjemputlah tersangka ini. Pada saat dijemput, barang bukti handphone 2 biji yang milik korban ternyata ada padanya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Banyuasin dan terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Sebelumnya, warga desa Marga Rahayu, Banyuasin, Sumatera Selatan geger dengan penemuan jasad seorang guru sekolah dasar di kamar rumahnya. Jasad korban ditemukan dalam ember besar dengan kondisi tanpa busana dan tangan terikat. Dari Palembang dan Banyuasin, Sumatera Selatan, Firdaus Muhammad Rizafah Levi, iNews melaporkan. Seorang pria mengamuk karena kendaraannya akan diderek petugas Dinas Perhubungan saat sedang berhenti makan. Pemilik mobil bahkan membanting mangkuk mie ayam di hadapan petugas. Saya punya mobil, dia derek aja, mau derek. Enggak, ambilkan aja derek. Pria ini mengamuk karena petugas Dinas Perhubungan ingin menderek mobilnya yang parkir di pinggir jalan di kawasan Wahid Hashim. Pemilik mobil ini beranggapan dirinya tidak melanggar aturan karena ada sopirnya di dalam mobil yang berhenti. Bahkan pria ini naik ke atas derek dan tidak mau turun saat mobilnya akan dibawa. Petugas pun akhirnya mengalah dan melepas kendaraan dari derek. Udah tidak memungkinkan untuk kita ambil, ya. Karena daripada membahayakan nyawa, dia naik ke kendaraannya, ya kita turunin dulu sementara. Pemilik kendaraan akhirnya hanya diberi peringatan dan dirinya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tetap beroperasi secara diam-diam di masa PSBB transisi, satu tempat hiburan malam di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan digerebek aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Belasan pengunjung yang kedapatan tidak memakai masker disanksi denda. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja, Jakarta Selatan membuka paksa pintu salah satu tempat karaoke di Jalan Fatmawati Raya Cilandak ini karena nekat beroperasi di masa PSBB transisi. Setelah berhasil masuk, petugas mendapati belasan pengunjung dalam satu ruangan dan 13 pegawai yang sedang bekerja. Karena terbukti melanggar peraturan Gubernur DKI nomor 51 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB transisi, tempat karaoke ini disegel dan pemiliknya didenda 25 juta rupiah. Karena dia sifatnya juga bukannya silent, jadi sama mereka aja yang kenal, jadi nggak terlalu banyak ya. Ada 18 orang pengunjungnya, perempuannya ada 6, karyawannya ada 7. Selain menyegel dan mendenda pemilik tempat karaoke, 18 pengunjung yang kedapatan tidak menggunakan masker didenda petugas sebesar Rp250.000. Hingga kini belum ada keputusan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta terkait kapan tempat hiburan malam seperti karaoke dan diskotik bisa kembali beroperasi.
Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta mengizinkan tempat hiburan untuk kembali beroperasi, salah satunya adalah bioskop. Namun dibukanya kembali tempat hiburan harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 guna mencegah penyebaran virus corona. Di tengah pandemi COVID-19 yang jumlah kasus positifnya masih terus bertambah, keputusan dibukanya kembali bioskop merupakan rangkaian dilonggarkannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta justru mengizinkan sejumlah usaha hiburan kembali dibuka seperti bioskop dan pusat kebugaran yang telah tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Parekraf Provinsi DKI Jakarta nomor 140 tahun 2020. Jadi memang bioskop sudah kami perbolehkan buka semenjak tanggal 7 Juli kemarin. Jadi tentunya dengan penerapan kaedah-kaedah protokol COVID yang harus disepakati bersama antara pengelola bioskop dengan tentunya tim gugus COVID yang sudah ada. Tapi khusus untuk bioskop itu kita menerapkan ada setiap habis sesi film pertama selesai, untuk ke sesi kedua itu harus ada disinfektan untuk proses sterilisasi di ruangan. Meski belum ada sinyal penurunan kasus positif COVID-19 secara signifikan, namun dalam waktu 10 hari pihaknya akan mengevaluasi kesiapan bioskop dalam menerapkan protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, industri pariwisata Indonesia perlahan mulai bergeliat. Pemerintah meminta pelaku usaha yang terkait langsung dengan industri pariwisata disiplin meningkatkan protokol kesehatan mencegah penularan COVID-19. Sektor pariwisata menjadi perhatian serius pemerintah di tengah masa pandemi. Pemerintah meminta pelaku industri hotel dan restoran yang terkait dengan pariwisata meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan sehingga usahanya tetap produktif dan aman. Untuk memastikan kedisiplinan protokol kesehatan, Menparekraf Wisnutama Kusubandio mengecek langsung Hotel CS Luansa Jakarta. Saya juga beberapa kali saya ini weekend kemarin sekarang ini kan masker, jadi kan jadi saya bisa ngecek protokol kesehatan di restoran-restoran tanpa diketahui dengan siapa dan tanpa protokol dan sebagainya. Saya coba ngecek beberapa restoran sudah melakukannya dengan baik, dan ini perlu diperkuat, ya, perlu ditingkatkan terus, ya, dan dijaga. Wisnutama juga menekankan protokol kesehatan tidak hanya berlaku pada restoran di dalam hotel saja. Restoran di luar hotel pun wajib menerapkan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan termasuk wisatawan mancanegara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Maria Pauline Lumowa, pembobol BNI sebesar 1,2 triliun rupiah yang sempat buron selama 17 tahun, kini masih diperiksa polisi. Sebelum diperiksa, Maria jalani rapid test dulu. Setelah menjalani swab test dan dinyatakan negatif, Maria Pauline Lumowa jalani pemeriksaan oleh Barreskrim Polri. Untuk mengusut kasus ini, 11 orang terpidana telah diperiksa sebagai saksi untuk mengetahui peran Maria Lumowa dalam dugaan perkara korupsi dan pencucian uang yang merugikan negara 1,2 triliun rupiah. Penyidik juga telah mengirim surat kepada Kedutaan Belanda untuk memberikan pendampingan hukum dalam rangka pemeriksaan Maria Pauline yang merupakan warga negara Belanda. Rencana kita ke depan, kita akan melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi yang bisa memperkuat tentang peran dan keterlibatan dari saudara MPL, dan juga tentunya kita melakukan tracing aset terhadap aliran dana yang masuk kepada saudara MPL yang tentunya nanti akan kita laksanakan kegiatan-kegiatan penyitaan. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan rencana kita akan menerapkan pasal terhadap saudara MPL dengan penerapan
pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor dengan ancaman pidana seumur hidup, dan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU, di mana ini akan kita buat dalam laporan polisi. Maria Pauline Lumowa kabur ke Singapura 1 bulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus pembobolan BNI cabang Kebayoran Baru. Sempat kabur ke Singapura hingga Belanda, pelarian Maria berakhir di Serbia. Kasus pembobolan kas BNI cabang Kebayoran Baru 17 tahun lalu dimulai saat Maria Lumowa dan Adrian Waworuntu mengajukan pinjaman melalui PT Gramarindo Group. Pinjaman melalui letter of credit atau LC fiktif. Oktober 2002 hingga Juli 2003, BNI cabang Kebayoran Baru mengucurkan pinjaman senilai 76 juta dolar Amerika Serikat dan 56 juta euro, atau berdasarkan kurs saat itu bernilai sekitar 1,2 triliun rupiah. Aksi PT Gramarindo Group diduga dibantu orang dalam BNI, karena BNI setuju jaminan dari bank yang bukan merupakan korespondensi BNI, seperti Dubai Bank Kenya, Rosbank Switzerland, Middle East Bank, dan The Wall Street Banking Corp. Pada Juni 2003, BNI yang menyelidiki transaksi keuangan PT Gramarindo Group mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor, sehingga melaporkan perusahaan itu ke Bareskrim Polri. Namun Maria Lumowa lebih dulu kabur ke Singapura sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Pada tahun 2009, keberadaan Maria Lumowa diketahui di Belanda dan sering bolak-balik ke Singapura. Pemerintah Indonesia sudah 2 kali ajukan ekstradisi ke pemerintah kerajaan Belanda, yakni di tahun 2010 dan 2014, namun ditolak. Pemerintah kerajaan Belanda malah berikan opsi Maria disidangkan di Belanda, karena Maria telah menjadi warga negara Belanda sejak 1979. Pada 16 Juli 2019, Maria akhirnya ditangkap oleh NCB, yang merupakan agen Interpol Serbia, di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia. Penangkapan berdasarkan Red Notice Interpol yang diterbitkan pada Desember 2003. Pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan meminta percepatan proses ekstradisi terhadap Maria. Berkat kerjasama dan kesepakatan kedua negara, Maria Lumowa akhirnya diekstradisi ke Indonesia bersama tim yang dipimpin Menkumham Yasona Lauli. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang ibu di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat mengamuk karena tidak diundang dalam pernikahan putrinya. Video ijab kabul yang berakhir ricuh pun viral di media sosial. Ibu mempelai wanita ini mengamuk di musola yang merupakan lokasi pernikahan putrinya. Nafsiyah marah lantaran tidak merasa diundang di hari yang paling membahagiakan untuk anaknya. Ironisnya, Nafsiyah baru mengetahui putrinya menikah saat mendengarkan pengumuman dari pengeras suara musola. Pernikahan kedua mempelai terpaksa dipindahkan ke rumah mempelai laki-laki tanpa dihadiri pihak dari KUA, dan wali nikah diserahkan ke salah seorang warga setempat. Video seorang wanita yang mengamuk dan melempar Al-Quran di Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Polisi langsung menangkap dan menetapkan pelaku sebagai tersangka kasus penistaan agama. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam iNews sore kali ini. Tetap jaga kesehatan serta selalu pakai masker dan jaga jarak. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Aprilia Putri, berterima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.